Halo guys, welcome back to my channel Ruby Games. Jadi video kali ini gue akan mereview manga lagi. Di sini gue udah nge-record 2 video. Nanti dimana gue akan nge-record Rooster Fighter dan habis ini video yang ini. Mungkin nanti ini naiknya akan antara Kamis kayaknya. Kamis akan gue naikin ke YouTube ya. Oke, ini manga yang lumayan. Ini manga lama, nggak lama-lama banget. Tapi gue baru sempet buat baca dan akan gue review ke kalian. Ini dia, Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie ya. Ini manga dihandle oleh MNC, oleh Akasha, yang sudah pasti ini dewasa ya guys. Dan ya seperti yang lo lihat sendiri, ini covernya adalah Lubu dan juga Thor. Nanti akan gue bahas mengenai cerita seperti apa. Tapi sebelum gue mulai bahas novel manga ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya lo semua nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, seperti yang gue bilang, kita akan bahas covernya dulu. Di sini di covernya ini kita ditunjukin ada seorang karakter dua cowok nih. Dia ini Lubu dan ini juga Thor. Terus juga ada judulnya Record of Ragnarok volume 1. Pengarangnya ini ada banyak ya, ada 3. Artnya ini si Azichika, sinarionya itu Shinya Umemura, dan manga storyboardnya Takumi Fukui. Ini lumayan banyak sih untuk ngehandle satu manga ini, 3 orang tuh lumayan banyak. Terus di sini juga dewasa, sudah jelas banget dewasa. Ada logo Akasha, spine-nya begini. Terus juga ini MNC, logo MNC, fokus. Maaf kalau nggak fokus, 45.000 ya guys, 45.000. Terus juga di sini ada blurbnya, boleh di pause saja kalau kalian mau baca. Dan ini cerita tentang apa sih bang? Ceritanya simpel banget. Ceritanya tentang dewa-dewa yang sedang berkumpul untuk menentukan nasib umat manusia, dimana dewa ini mengatakan bahwa manusia ini sudah sangat mengganggu kehidupan di dunia ini dan mereka berencana untuk melakukan Ragnarok atau kiamat. Tapi ditentang oleh salah satu Valkyrie yang mengusulkan bahwa manusia tidak seperti itu. Gimana kalau kita bikin pertarungan ada dewa versus manusia untuk menentukan nasib dunia gitu. Dan di sini gue baru baca sampai 4 volume ya guys. Ini volume 1. Ini volume 2 seperti ini covernya. Ini beda apa? Ini beda karakter lagi. Ini Adam dan juga ini Zeus. Dan ini ada beda lagi tuh. Volume 3-nya ada Kojiro Sasaki dan ada Poseidon, dewa laut. Dan di 4 juga masih ada Poseidon dan Sasaki. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Nggak satu-satu juga sih, kepanjangan juga. Kita akan bahas mengenai dari volume 1 dulu. Tadi udah gue kasih mengenai sinopsisnya, dan di sini gue kasih dulu tunjukin untuk ininya ya. Untuk babnya ini kita dikasih 4 bab. 4 bab yang satu babnya itu lumayan panjang ya guys ya. Tuh, halaman 3 aja udah volume chapter 1, terus chapter 2 nya 75. Itu lumayan panjang menurut gue. Dan mengenai artnya sendiri juga oke ya. Tuh. Ya artnya begini masih oke, gue cukup suka dengan artnya. Terus juga di sini kita akan lanjut ke adegan pertarungannya. Tuh, ada adegan pertarungannya tuh. Thor dan Lubu. Tuh ya. Dan ada darah juga. Sensornya tidak terlalu banyak yang disensor ya, karena memang ini Akasha, ratingnya dewasa, sudah pasti tidak terlalu banyak yang disensor. Dan di volume 1 ini battle pertamanya Lubu versus Thor, yang dimana cuma satu volume doang. Terus di volume 2 ada Adam versus Zeus, sama cuman satu volume doang pertarungannya. Nah, terus yang volume 3 dan 4 ini pertarungan ketiga dibagi menjadi 2 volume atau jadi satu arc sendiri ya.
Dan gua pribadi di sini sudah mulai lebih panjang pertarungannya dan sedikit diselubungi misteri-misteri di balik adanya turnamen pertarungan dewa versus manusia. Gitu. Dan gue baru baca volume 4, tapi gue udah lengkap sampai volume 16. Nanti akan gue baca, tapi gue bakal coba review berdasarkan apa yang gue rasakan dulu selama membaca 4 volume ini. Storynya bagus, artnya juga bagus. Cuman memang adegan actionnya itu somehow agak apa ya? Agak kurang sih, agak dragging aja menurut gue. Tapi ketika lo nonton animenya juga cukup oke lah, cukup oke. Gitu sih. Itu menurut gue ya, saya tuh disclaimer nih menurut gue. Tapi sisanya buku ini bagus kok. Buku ini juga cukup menarik, cuman menggunakan tema yang agak sensitif ya mengenai dewa, gitu, mengenai kepercayaan. Ketika manusia bisa mengalahkan dewa ataupun bagaimana sebaliknya. Dan yang menarik pun juga di sini kan ada beberapa hal yang gue rasa kayak Thor versus Lubu. Thor ini kan terkenal dengan dewa petir, tapi dia tidak menggunakan skill petirnya. Zeus pun juga sama gitu. Poseidon juga sama. Jadi agak disayangkan aja sih, kurang dimaksimalin kekuatan dewanya. Lebih ke martial art aja ya, mungkin biar balance juga kali gitu. Tapi sisanya sih oke. Nah, pendapat kalian gimana mengenai manga Record of Ragnarok ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja video dari gua mengenai Record of Ragnarok. Kalau kalian suka boleh di like ya. Itu aja. See you on the next video. Bye bye.